ada menara itu, ya, kami sedang di Paris, kami sedang berlibur yang sangat berkualitas. Polisi langsung menahan Henry Surya di rumah tahanan Mabes Polri 20 hari ke depan. Penyidik menemukan Henry terbukti melakukan pemalsuan dokumen terkait pendirian Koperasi Indosurya. Ucapkan orang umum. Terima kasih. Nama saya Gita Tanto, panggilan Topeng. Beralamatkan di Kediri. Iri. Kerjaan saya peternak lele tungku. Itu awal mulanya. Saya geluti ikan lele kurang lebihnya selama 10 tahun. 9 bulan saya kerjakan. Saya bisa membeli Black Panther. Bisnis yang bisa menjadikan kita kaya kalau kita serius mengerjakan yaitu bisnis Questnet. Saya kerjakan 1 tahun 4 bulan saya bisa membeli sedan Lancer seharga 200 juta lebih. Apa kabar? Ketemu dengan ribuan orang. Saya mengadakan seminar bisnis digital, alhamdulillah mendapatkan rekor muri di Indonesia sebagai penyelenggara seminar digital dengan peserta terbanyak di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul Ghani. Saya asli dari Tasikmalaya. Latar belakang saya seorang anak dari tukang kayu bakar. Berapa? 2-3 bulan terima mobil cash loh. Tidak DP, tidak kredit. Kita terima kuncinya langsung dan pajak dibayar oleh perusahaan. Makan aja tuh itu susah. 1 mie instan atau 2 bungkus mie instan itu saya rebus airnya yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Budi dari Pojok KPU. Your Imbrands and Insight. So, open your mind and listen to me. Saya doakan Anda semua sehat, sukses, dan sejahtera selalu. Teman-teman, dalam peradaban manusia modern, penipuan itu sudah ada berbagai macam rupa. Salah satu penipuan yang tidak lekang oleh waktu adalah Ponzi, multi-level marketing, investasi fiktif, maupun money game. Modus penipuan yang dibungkus bisnis seperti namanya. Skema ini populer oleh seorang ahli Italia bernama Charles Ponzi, di mana dia saat itu ramai dibicarakan kurang lebih pada tahun 1920 di Amerika dan Kanada. Model penipuannya mirip skema piramida. Ponzi juga menjanjikan profit yang besar, yaitu sebesar 45% untuk 45 hari dan 100% untuk 100 hari. Tentu saja saat itu orang sangat senang untuk mengikuti skema Ponzi yang dia ciptakan, dan orang-orang merasa asik bagi yang ikut pastinya akan mengajak keluarga, kerabat maupun teman-temannya. Maka skema Ponzi ini terlihat sangat menggiurkan karena kelihatan profitnya besar, padahal itu cuma tipu daya semata. Semua pendapatan dari skema Ponzi ini didapat dari orang-orang terakhir yang masuk. Saat rekrutannya habis yang di downline paling bawah dan tidak bisa menyetor uang, maka skema Ponzi ini juga akan bubar, akan selesai, dan orang-orang yang masuk di sana sudah tertipu habis. Jadi skemanya bisa saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya saja si A menawarkan skema ini untuk pertama kalinya pada si B dan C. Biaya pendaftarannya adalah 1 juta. Berarti si A sudah mengantongi 2 juta rupiah dari pendaftaran B dan C. Si A berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 800.000 per bulan jika berhasil mengajak 2 orang untuk bergabung dengan dipotong 10%. 10% ini merupakan persentase pendapatan yang ditetapkan oleh si A. Lalu B merekrut D dan E, sedangkan C merekrut F dan G. Dengan begitu, di posisi puncak adalah si A yang mendapatkan keuntungan total sebesar 2.400.000. Sedangkan si B dan C mendapatkan keuntungan 1.800.000. Tetapi dipotong biaya pendaftaran 1 juta di awal pendaftarannya tadi ke si A. Jadi mereka hanya mendapatkan 800.000. 4 anggota baru yang berada pada level terbawah yaitu D, E, F, dan G tidak mendapatkan keuntungan apapun sampai mereka bisa merekrut anggota baru lagi. Skema Ponzi ini akan hancur apabila tidak ada lagi member baru yang bergabung karena aliran uangnya terputus. Indonesia sendiri skema Ponzi sudah merajalela. Bahkan ada skema Ponzi yang menimbulkan kerugian bukan cuma miliaran tapi sudah sampai triliunan. Penasaran dengan skema Ponzi yang pernah menipu banyak orang di Indonesia? Saya berikan contoh perusahaan yang menerapkan
sistem ponzi atau multi level marketing atau investasi maupun money game yang di kemudian hari fiktif, mulai dari Dream of Freedom, Mimiles, First Travel, KSP Indosuria, PT Des Eco Racing, Cerdas Laundry, QNet, PT Melia, Sehat Sejahtera, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang menerapkan sistem ponzi di Indonesia. Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dengan skema ponzi yang viral pada 2015 kemarin, yaitu Dream of Freedom. Sangat viral pada masanya karena menawarkan profit yang sangat menggiurkan. Dari apa yang saya ketahui, ada 4 paket yang dijual oleh Dream for Freedom ini. Mulai dari paket silver seharga 1 juta, paket gold seharga 5 juta, paket platinum seharga 10 juta, dan paket titanium dengan harga 30 juta. Keuntungan yang ditawarkan cukup besar, yaitu 1% per hari. Jadi ibarat kata kita ikut 3 bulan saja, kita tinggal anggang-anggang kaki dapat duit jutaan rupiah per minggunya. Teman-teman, ekspektasi yang ditawarkan Dream for Freedom ini memang, tapi kenyataannya pada tahun 2016 bau busuknya sudah mulai tercium dari bisnis ini, karena pembayaran membernya mulai mandek. Awalnya pihak pengelola ini menyampaikan kalau jaringan offline dan situs tutup untuk sementara, serta akan ada perbaikan sistem. Namun hingga kesabaran para investornya ini habis, pembayaran tidak kunjung diselesaikan. Maka dari itu banyak para membernya melaporkan ke polisi. Dalam pemeriksaan polisi, diketahui bahwa perputaran Dream for Freedom ini mencapai 700 miliar dengan omset harian kurang lebih rata-rata 1 miliar per hari. Dengan jumlah investornya menyentuh angka 700.000 orang. Setelah kejadian gagal bayar tadi, pemilik dari Dream for Freedom yaitu Fili Mutakin dibawa ke meja hijau. Dari putusan pengadilan, pria ini divonis hanya 4 tahun penjara. Vonis ini sempat dia tolak, di mana yang bersangkutan tidak bisa menerimanya, namun keberatan ditolak hakim. Jadi hitungan saya, dia itu dapat 400 miliar dan dipenjara hanya 4 tahun. Keren kan Pak Hakim? Oke, kita pindah ke kasus berikutnya, yaitu Mimiles. Kasus ini tidak kalah menarik dengan kasus sistem ponzi yang lainnya. Kasus ini mencuat pada tahun 2000 silam. Setelah bisnis ini berjalan 8 bulan, Mimiles menawarkan investasi dalam bentuk aplikasi, yaitu aplikasi advertising, marketplace, dan traveling. Untuk bergabung dalam bisnis ini, ada 2 jenis hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menjadi customer yang memasang iklan dengan membayar 300.000, dan yang kedua menjadi marketing dengan membayar 600.000. Seperti biasanya ponzi pada umumnya, Mimiles juga menawarkan bonus bagi mereka yang berhasil merekrut anggota baru. Kemudian bonus lain juga diiming-imingi oleh para pengguna dengan konsep makin banyak top up, kemungkinan bonus yang didapat akan semakin besar. Mulai top up 400.000 dapat handphone, top up 5 juta dapat Avanza, hingga top up 100 juta ini dapat Lamborghini. Mendengar bonus yang fantastis ini, banyak orang yang ingin ikutan bisnis Mimiles. Apalagi marketing yang dilakukan ini tergolong cukup keren, yaitu melibatkan penyanyi Elo, Pinkan Mambo, Judika. Selama 8 bulan beroperasi, Mimiles ini berhasil merekrut anggota sebanyak 264.000 member dengan total omset mencapai 750 miliar. Sepak terjang Mimiles ini akhirnya kandas setelah Satgas Waspada Investasi menyatakan jika Mimiles masuk dalam lintas investasi ilegal yang merugikan. Dalam proses persidangan, bisnis yang satu ini berlangsung cukup rumit. Sekarang kita bahas First Travel yang sangat menggemparkan, karena korbannya bukan cuma dari kalangan menengah ke atas, tapi juga kalangan bawah sampai menyisir ke pedagang sayur. Dalam pengoperasiannya, First Travel ini mudah menggait peminat di kalangan bawah. Bayangkan saja, umroh yang bisa menghabiskan dana 25 juta pada saat itu oleh First Travel ini dibanderol hanya 14,3 juta. Umroh ini jelas memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu peserta baru bisa berangkat kalau berhasil mendapatkan member baru. Intinya cari member lagi. Pada tahun 2017, masalah First Travel ini kemudian tercium saat banyak jamaah yang mencapai tanggal keberangkatan tapi tidak bisa berangkat. Akhirnya jemaah yang rusak ini mulai melaporkan ketidakberesan manajemen First Travel ke polisi. Tidak tanggung-tanggung, aduan awal ini dilayangkan, bahkan melibatkan hingga 3.000 jemaah dari First Travel. Setelah aduan datang, pemeriksaan polisi pun mulai dilakukan. Dari pemeriksaan awal tersebut diketahui kalau ada 63.000 jemaah yang gagal berangkat dengan total kerugian 900 miliar. Dalam pemeriksaan lebih lanjut diketahui kalau pemilik First Travel ini, yaitu Dek Anissa Hasibuan, ternyata menggelapkan dana jemaah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Makanya saat itu pemilik
first travel gaya hidupnya mewah, mulai dari tas mewah, liburan ke luar negeri, sampai punya rumah mewah, harga gordennya konon sampai 700 juta. Andika Surahman selaku direktur first travel ini akhirnya divonis 20 tahun penjara, dan istrinya Dek Anissa Hasibuan ini divonis 18 tahun penjara. Berikutnya mari kita bahas penipuan skema Ponzi terbesar di Indonesia yang kerugiannya mencapai triliunan rupiah, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Indosuria atau dikenal dengan KSP Indosuria. Seperti namanya, bisnis ini dimiliki oleh seorang yang bernama Henry Surya. Model bisnis Indosuria ini merupakan sebuah koperasi simpan pinjam yang mana nasabahnya diwajibkan melakukan setoran awal mencapai 20 juta dan simpanan pokok di angka 500.000 per bulan. Setoran tinggi ini dijanjikan bunga yang tinggi juga. Bunga yang dijanjikan oleh si Henry Surya ini sebesar 12%, di mana pada saat itu bank-bank konvensional ini bunganya hanya bisa ngasih 5-7%. Sangat menggiurkan untuk para nasabah yang punya uang nganggur banyak. Setelah mendapatkan banyak nasabah dengan skema bunga yang tinggi, high yield ini, Indosuria mulai memperlihatkan gelagat yang mencurigakan, yaitu pada tahun 2020, di mana sudah ada banyak nasabah yang mengalami gagal bayar dan tidak menerima kejelasan tentang nasib tabungan di KSP Indosuria tersebut. Dan pada tahun 2020 akhirnya para nasabah ini melaporkan ke polisi. Dari laporan ini pun pemeriksaan dilakukan yang menghasilkan berbagai fakta yang menegangkan. Mulai dari Indosuria punya 2 kantor pusat, dia punya 191 cabang di seluruh Indonesia. Namun semua kantornya ini tidak terdaftar ternyata. Kemudian nasabah yang dimiliki sampai 23.000 nasabah dengan total dana yang diimpun itu 16 miliar. Total kerugian yang besar ini menjadi kerugian kasus Ponzi terbesar di Indonesia sampai saat ini menjadi rekor di Indonesia. Dari pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian menemukan kalau dana yang dihimpun bos Indosuria ini dari 2012 sampai 2020 ternyata disalahgunakan. Jadi dia membiayai perusahaan lain sebanyak 23 perusahaan. Saya agak mulai membaca pola pikirnya karena ini akan dipakai untuk money laundering. Kemudian dia membeli banyak tanah dan bangunan, mobil-mobil mewah di atas namakan pribadinya dia. Dengan terbuktinya kasus penggelapan dana ini oleh Indosuria dari para nasabahnya, maka si Henry Surya pun dihijaukan dengan hukuman 18 tahun penjara. Kemudian ditambah lagi seluruh uang rampasan dari kasus Indosuria ini dikembalikan ke nasabah. Tapi itu pun sebenarnya nggak nutup, karena pasti ada yang disembunyikan oleh si Henry Surya ini. Kita geser ke perusahaan berikutnya, yaitu PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau bisa dikenal dengan BES atau Sinergi World atau Eko Racing, dikenal pada umumnya dengan PT BES. PT BES ini perusahaan yang didirikan oleh si Febrian Agung yang sekarang sering dipanggil Ustadz Agung. Jadi ada ustadznya, dengan produk Eko Racing berupa tablet penghemat bahan bakar minyak pada kendaraan, produk kecantikan, dan produk pertanian. Penjualan produk-produknya si Febrian Agung ini pakai sistem multi level marketing. Satgas Waspada Investasi OJK mengimbau masyarakat mewaspadai penawaran PT BES ini karena berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil yang atau keuntungan yang dijanjikan kurang masuk akal. Dia punya narasi yang disampaikan oleh si Febrian Agung dan para anggotanya ini bebas dari utang dan riba, yang mengajak masyarakat lain untuk mulai bergabung. Mereka juga menyebut sebagai komunitas anti riba. Jadi mereka menjual produknya dengan sistem NLM dikoneksikan dengan syariah. Ini pinternya si Febrian Agung. Kita lihat di banyak sosial media, kita lihat banyak unggahan di media sosial, member PT BES ini menyebarkan informasi yang menurut saya sangat hedon, seperti beli Pajero cash, beli mobil cash, seperti beli Pajero cash, beli rumah cash, reward yang tidak masuk akal. PT BES ini memahami pasarnya yang memiliki kemampuan anggaran yang berbeda-beda. Oleh karenanya PT BES ini menyediakan sampai 5 status kemitraan. Di antaranya sebagai berikut, yaitu kemitraan priority itu harus belanja 77,5 juta, dapat produk seharga 108,5 juta. Ada lagi eksekutif, belanjanya 37.500.000, dapat produk seharga 52.500.000. Terus ada lagi bisnis, belanja 17.500.000 dan dapat produk seharga 24.500.000. Terus reguler, belanja 7.500.000 dan dapat produk seharga 10.500.000. Yang terakhir ini paket basic, belanja 2.600.000 dan dapat produk seharga 3.500.000. Dari paket yang ditawarkan saja sebenarnya
sudah mencurigakan. Dan lebih tidak masuk akal lagi saat saya membaca reward yang dijanjikan, diantaranya sebagai berikut. Paket basic itu di PT Best, dia mendapatkan kesempatan untuk dapat 1 motor cash, 1 mobil cash, dan 1 Pajero cash, 1 rumah luxury seharga 1 miliar cash, dan bonus pengembangan 1,2 juta per hari. Padahal hanya beli 2.600.000 sebenarnya. Terus yang kedua, paket reguler. Paket reguler ini saya bacakan. Dia berkesempatan mendapat 3 motor cash, 3 mobil cash, 3 Pajero cash, 3 rumah luxury 1 miliar cash, dan bonus pengembangan 3.600.000 per hari. Dia punya paket bisnis juga, saya bacakan. Dia berkesempatan untuk membernya yang membeli paket bisnis ini dapat 7 motor cash, 7 mobil cash, 7 Pajero cash, 7 rumah luxury seharga 1 miliar cash, dan bonus pengembangan 84 juta per hari. Selanjutnya paket eksekutif. Jadi member paket eksekutif di PT Best ini berkesempatan mendapatkan 15 motor cash, 15 mobil cash, 15 Pajero cash, 15 rumah luxury seharga 1 miliar cash, dan bonus pengembangan itu sampai 18 juta per hari. Yang terakhir ini paket priority yang dijanjikan oleh PT Best. Jadi untuk member yang membeli paket priority berkesempatan mendapatkan 31 motor cash, 31 mobil cash, 31 Pajero cash, 31 rumah luxury seharga 1 miliar cash, dan bonus pengembangan 37.200.000 per hari dibayar cash. Sangat tidak masuk akal, dan tentunya saya lihat ini penuh dengan dusta dan semua ada kata-katanya cash. Selanjutnya kita bahas PT Melia Sehat Sejahtera yang merupakan perusahaan yang menerapkan sistem kerja multi level marketing, di mana dalam pemasaran produknya ini mempertemukan sejumlah anggotanya yang kerap disebut dengan member. Member juga berperan sebagai konsumen, pemasar, dan juga seorang distributor. PT Melia Sehat Sejahtera ini memproklamirkan diri berbisnis dengan syariah, dengan akad si'alah, yaitu suatu transaksi yang memanfaatkan jasa orang lain dengan memberikan satu imbalan. Bagi Anda yang tergabung dalam PT ini akan menerima bonus jika berhasil menjual produk sekaligus merekrut member baru. PT Melia Sehat Sejahtera ini atau dikenal Melia kalau di sosmed ini, satu perusahaan yang dalam menjalankan bisnisnya menerapkan sistem MLM atau multi level marketing, di mana ketika melakukan promosi pemasaran akan melibatkan member sebagai konsumen juga, sebagai sales juga, dan sebagai distributornya juga. Dalam melakukan praktek multi level marketing di PT Melia Sehat Sejahtera ini terdapat beberapa tahap yang harus dilewati agar seorang bisa menjadi member PT Melia tersebut. Setelah melalui beberapa proses dan tahapan, si calon member yang sudah jadi member resmi tadi harus merekrut anggota baru lagi. Kata kuncinya kan rekrutmen terus ini kalau multi level marketing. Jika member mampu menjaring member baru dan itu banyak, maka sangat besar kemungkinan mendapatkan bonus yang banyak juga. Semakin banyak member yang dijaring, maka semakin banyak pula potensi bonus yang akan diberikan perusahaan pada si member tersebut. Tapi di sini sebenarnya perusahaan yang diuntungkan. Agar bisa menikmati dan mendapatkan bonus dari PT Melia Sehat Sejahtera ini, maka mereka menggunakan sistem jaringan yang membina 2 tim yang disebut dengan sistem binari. Marketing plan yang diterapkan oleh perusahaan PT Melia Sejahtera ini yaitu dengan menawarkan banyak bonus. Bonus yang ditawarkan PT Melia juga sangat fantastis. Selanjutnya kita bahas Cerdas Laundry yang dimiliki oleh Didi Mulato. Awalnya orang ini adalah sales asuransi potensial, usaha travel juga, namun tidak jalan. Kemudian lantas mendirikan komunitas bisnis digital. Dia sering mengadakan seminar. Seminarnya ini banyak sharing-sharing kemudian selling. Didi Mulato ini mengaku punya laundry dan mengelola laundry sudah 15 tahun dan mengurus ribuan karyawan. Padahal sebenarnya laundrynya hanya satu, namanya Dipa Laundry di Palangkaraya. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Satu laundry diurus ribuan karyawan. Tak jarang Didi Mulato ini dalam sesi seminarnya melakukan promosi
menjual lisensi dan waralaba laundry. Katanya dia memiliki omset 500 juta per bulan hanya dengan 10 stek mesin cuci. Satu stek mesin cuci ini terdiri dari satu mesin cuci dan satu dryer. Maka dia jualan waralaba namanya Cerdas Laundry dengan sistem marketing berbau ponzi juga. Di mana letak ponzinya? Ini saya jelaskan. Awalnya pelanggan laundry ini diminta bayar 500.000. Kemudian pelanggan ini harus merekrut anggota baru, downline lagi. Jadi kata kuncinya ini selalu kalau multi level itu rekrut anggota baru seperti itu terus. Maka dari satu rekrutan itu si pelanggan laundry dapat 50.000. Jadi pelanggannya ini teman-teman disuruh mencari pelanggan lagi. Jadi kalau dia bisa punya rekrutan anggota baru 10 orang, maka dia dapat 500.000. Artinya 500.000 ini bisa mengganti uang pendaftaran dia sebagai pelanggan Cerdas Laundry tadi. Bahkan jika bisa mendapatkan 50 orang per tahun, itu Didik Mulata ini menjanjikan umroh gratis kepada para pelanggannya. Dia menjual lisensi mereknya itu sebesar 15 juta. Waralabanya laundry ini dijual 275 dan 350 juta. Banyak sekali korbannya, konon mencapai 25 miliar dari total keseluruhan investor. Jadi yang sudah bayar waralaba ini dan bayar lisensi ini tidak mendapatkan haknya, yaitu mesin-mesin yang dijanjikan si Didik Mulata ini. Saya bisa menemukan faktanya, si Cerdas Laundry ini dia nggak punya lisensi merek, identitas usaha pun nggak punya, terus waralabanya pun juga nggak punya izin. Dia ini berarti kan nggak brul gitu aja, asal jalan. Tapi memang si Didik Mulata ini pintar ngomong. Nah, hal yang tidak wajar ini dia beromset 500 juta hanya dengan 10 stek. Ini saya jelaskan letak tidak wajarnya di mana, agar teman-teman ini kalau mau berinvestasi usaha terutama waralaba lebih hati-hati dan lebih waspada. Saya simulasikan singkat. Satu stek mesin cuci terdiri dari satu washer dan satu dryer. Biasanya ditumpuk. Rata-rata satu stek mesin cuci mampu menghasilkan 10 kilo baju. Itu sudah maksimal. Karena jam masuk kerja adalah jam 8 pagi dan preparing dulu selama 1 jam, maka saya hitung jam kerjanya adalah 11 jam. Dalam sehari semalam dimulai dari start produksi jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dalam 11 jam akan menghasilkan 110 kilo baju untuk satu stek mesin cuci. Jika dia menawarkan paket investasi waralaba laundry sebesar 350 juta mendapat 10 stek mesin cuci, maka 110 kilo baju kali 10 stek mesin akan memproduksi 1.100 kilo per hari. Jika dikali 26 hari kerja, maka akan memproduksi 28.600 kilo. Dia bilang omset 500 juta per bulan, maka ketemu harga jual 9.231. Apakah mungkin harga jual 9.200 rupiah per kilo di Jawa? Jawabannya tidak mungkin. Sekarang si Didik Mulata ini menjalani hukuman 1,5 tahun di Barreskrim Polri sana yang memproses, karena pelaporannya di Barreskrim Polri. Terakhir kita bahas QNet. Nama PT Amuba Internasional berafiliasi dengan QNet, dimiliki oleh seorang yang bernama Muhammad Karyadi. Dia menjalankan bisnis dengan sistem money games lewat mekanisme piramida. Jadi kalau sering di sosmed itu kan ada yang bilang, nama saya ini berasal dari Kediri, iri. Saya sering disangka wali kota Kediri karena plat nomor saya AG1. Nah, jadi anggota baru yang bergabung di QNet ini diwajibkan untuk mencari anggota baru lagi sebanyak minimal 2 anggota. Dan setiap anggota baru ini ditugaskan hal yang sama, yaitu merekrut anggota baru. Jadi kata kuncinya selalu tidak jauh dari kata rekrutmen, mencari anggota baru, dan sehingga membentuk jaringan dan membentuk sebuah sistem piramida. Masing-masing kaki kanan dan kaki kirinya ini akan bercabang terus. Para anggota baru dijanjikan setiap kelipatan 3, masing-masing kaki kiri dan kaki kanan 3 ini mendapatkan bonus 250
US dollar. Bahkan mereka juga dijanjikan mendapatkan bonus 11 miliar dalam 1 tahun jika memenuhi persyaratan. Awalnya para calon korban ini ditawari pekerjaan dan dengan gaji yang besar, kemudian ditempatkan di satu rumah dan dijaga oleh para seniornya. Jadi QNet ini dalam rekrutmennya ini kasar dan brutal dan cenderung ngawur ini teman-teman. Karena setelah ditaruh di rumah seniornya itu tidak diizinkan keluar. Kalau bahasa saya ya disekap itu. Setelah dirasa cukup banyak, akhirnya mereka pun diajak ke tempat lain untuk mengikuti seminar QNet. Disinilah awal mulanya pihak QNet mulai membrainwash atau mencuci otak para korbannya ini. Mereka diiming-imingi pendapatan yang sangat besar jika mau bergabung dengan bisnis mereka. Mereka dijanjikan mendapatkan pemasukan sebesar 60 juta rupiah per bulan. Karena mereka disampaikan telah bergabung dengan QNet, maka sistemlah yang akan bekerja untuk mereka. Di mana dalam banyak presentasinya oleh senior-senior QNet ini sering dikatakan bahwa mereka tidak perlu lagi bekerja atau mencari member baru lagi, karena sistem yang akan mencarikan mereka member baru. Cukup mereka mencari 2 member baru dan selama 1 tahun bisa mendapatkan orang-orang untuk dipresentasikan oleh tim QNet. Jadi harus mencari orang untuk disekap lagi bahasa saya biar lebih jelas. Selain itu si QNet ini mengenalkan bahwa bisnisnya tersebut dapat diturunkan ke anak cucu mereka. Para leadernya pun terus melakukan brainwash atau cuci otak kepada para calon member baru. Kalau calon member baru ini tidak memiliki uang sebagai syarat untuk membeli produk QNet supaya bisa menjadi member, para calon member ini diajari untuk mendapatkan uang secara instan. Nah, ini letak brutalnya itu di sini. Jadi mereka itu punya doktrin namanya doktrin UGD, utang gade dol. Dol itu bahasa Indonesianya jual, yaitu diajarkan untuk mencari utangan ke teman, ke saudara, bahkan utang ke rentenir pun harus dilakukan. Jadi jika masih belum dapat untangan, maka mereka ini didoktrin lagi untuk diajarkan menggadekan harta yang mereka miliki atau bahkan menjualnya. Sehingga akhirnya banyak calon member yang menjual sapinya, menjual sawahnya, bahkan sampai menjual rumah satu-satunya yang mereka miliki. Jadi senior-senior QNet ini dia jagoan untuk membrainwash ternyata. Setelah disekap, di brainwash, mereka telah tercuci otaknya bahwa tak masalah mencari hutang atau menggadekan, bahkan menjual harta benda satu-satunya yang mereka miliki. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, mereka yakin uangnya akan kembali bahkan berkali-kali lipat. Untuk menjadi anggota, setiap peserta ini harus membayar 10 juta dan 10 juta ini dikasih kalung semacam cakra yang katanya bisa untuk menyembuhkan segala penyakit. Teman-teman, dari apa yang saya sampaikan tadi, ada titik poin penting ciri-ciri multi level marketing, money game maupun investasi fiktif, yaitu mereka suka pamer harta, hedon, untuk gimmick. Gimmick itu mencari simpati, mencari empati. 2, biasanya mereka mengaku dari keluarga miskin, kemudian sukses dalam bisnis. Saya ini anaknya seorang tukang kayu, saya ini makan cuma sehari sekali, itu pun mie aja. Itu ungkapan di Anissa Hasibuan ya, yang pemilik First Travel. Seminarnya ini biasanya berisi banyak sharing-sharingnya, kemudian selling. Di awal ini sharing-sharing, diskusi, habis itu dia jualan. Janji yang diberikan ini tidak masuk akal seperti yang saya ilustrasikan tadi di Cerdas Laundry. Teman-teman, dalam model bisnis piramida ini, orang yang paling bawah akan selalu dirugikan karena bisnis ini hanya menawarkan sebuah PHP, sebuah fata morgana, dan menjalankan bisnis model piramida ini adalah menurut saya sebuah kejahatan. Namun kenapa banyak di antara pelaku multi level marketing ini atau investasi fiktif atau money game ini hukumannya ini banyak yang tidak maksimal, sehingga saya timbul pertanyaan, setelah dipenjara uang investornya ini dilarikan kemana? Kalau uang masih disimpan si pelaku ini, maka dia masih bisa hidup sampai 7 turunan dong, seperti yang Indosuria tadi. 16 triliun. Save dan bagikan video ini
agar keluarga, kerabat Anda dan teman-teman Anda terhindar dari bisnis MLM. Jangan tergiur dengan bisnis MLM atau sejenisnya yang masih tersebar di masyarakat luas. Target yang sering terjaring adalah usia 50 tahun ke atas. Lindungi orang tua Anda dari brainwash MLM ini sebelum semuanya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.